Pemirsa, Israel mengklaim dua pembunuhan tingkat tinggi terhadap Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani dan Komandan Basij Gholam Reza Soleimani. Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim Israel Defense Force atau IDF telah membunuh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani dan Komandan Basij Gholam Reza Soleimani dalam serangan pada Senin hingga Selasa. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. כאשר יפציע הבוקר בשעון וושינגטון, נעדכן אותו שקצב התחלופה הגבוה נמשך ואף מתגבר בעקבות סיכול שניים מהבכירים ביותר שנותרו. עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לריג'ני וראש הבסיג' זה גוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים. Meski begitu, hingga kini Iran masih belum memberikan komentar terkait kedua klaim tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan aset AS di wilayah tersebut. Konflik di Timur Tengah meluas dan masih berlangsung hingga kini. Berbeda dengan Israel yang tidak terbuka menyampaikan kondisi Perdana Menteri Netanyahu, pihak Iran dengan terbuka justru mengkonfirmasi wafatnya dua tokoh kunci dalam serangan udara Zionis Israel pada Senin malam. Dewan Keamanan Nasional Iran menyatakan Sekretaris Dewan Keamanan Ali Larijani gugur sebagai martir bersama putra dan para pengawalnya. Larijani yang dikenal tangan kanan mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei dan arsitek strategi keamanan negara menjadi target utama dalam eskalasi konflik yang kian memanas. Selain Larijani, Garda Revolusi Iran mengkonfirmasi gugurnya Jenderal Gholam Reza Soleimani, Komandan Pasukan Paramiliter Basij. Sosok yang memimpin keamanan internal Iran selama 6 tahun terakhir ini tewas dalam operasi yang disebut Teheran sebagai serangan Amerika Zionis. Pemirsa, gugurnya dua tokoh sentral Iran, Ali Larijani dan Gholam Reza Soleimani dalam serangan udara Zionis Israel memicu ketegangan luar biasa. Tidak hanya memicu sumpah pembalasan tanpa gencatan senjata, tetapi juga memicu guncangan di Selat Hormuz melalui kebijakan blokade jalur bagi non-sekutu Iran. Kebijakan yang dianggap pilih kasih rupanya ikut menyeret kepentingan Indonesia, di mana dua kapal Pertamina ditahan di Selat Hormuz. Seberapa jauh dampak gugurnya Larijani akan mempengaruhi stabilitas kawasan? Kita akan membahasnya bersama pakar keamanan internasional Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat siang. Selamat siang Bu Aisyah. Selamat siang Mbak Friska. Iya, Ali Larijani adalah tangan kanan pemimpin tertinggi Iran. Seberapa besar lubang taktis dan psikologis yang ditinggalkan bagi pertahanan Iran? Ya, saya rasa kita harus melihat dulu dari segi konstitusi Iran. Jadi Iran ini memang merupakan sebuah negara yang sebenarnya secara konstitusi itu sudah matang. Jadi kita tidak bicara tentang negara-negara Timur Tengah seperti yang dulu mungkin pernah diperangi oleh Amerika Serikat, seperti misalnya Irak atau misalnya Syria. Tetapi kita bicara tentang sebuah negara modern yang punya sistem pemerintahan yang sudah kokoh. Gitu. Jadi saya rasa meskipun Larijani meninggal dunia dan tewas atas serangan dari Israel,
tetapi sebenarnya masih ada sistem konstitusi yang bisa langsung mengganti Larinjani. Tetapi ya kita harus mengakui bahwa memang beliau memiliki kemampuan yang luar biasa ya dalam menyusun strategi pertahanan dan kemudian dalam gerakan struktur militer Iran. Tetapi di satu sisi kita lihat memang ada efek-efek lain yang mungkin muncul atas meninggalnya Larinjani. Yang kita lihat adalah yang pertama, kematian seorang perwira militer ini akan menimbulkan sebuah perilaku yang bernama rally around the flag behavior di dalam ilmu pertahanan ya. Ya, ini adalah sebuah perilaku di mana sebuah tokoh ini menjadi seorang martir sehingga kemudian masyarakat yang ada di dalam negara tersebut bukannya justru malah panik dan bukannya justru malah ketakutan, tetapi malah akan berkumpul di antara negara dan menciptakan sebuah kohesi yang lebih kuat gitu. Hal tersebut kalau kita lihat ini juga terjadi ketika kemudian kematian Ali Khamenei ya, yang kemudian di awal dianggap bahwa ini akan kemudian menghancurkan ya pemerintahan Iran dan kemudian akan meruntuhkan kemudian persatuan negara dan akan kemudian dengan mudah diambil alih oleh masyarakat Iran, tetapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Jadi ada kohesi masyarakat yang terbentuk atas meninggalnya pimpinan-pimpinan tertinggi dari sebuah negara. Baik, bicara soal pertahanan, serangan menyasar pusat kekuasaan, artinya Iran ini disasar betul begitu. Apakah ini bukti bahwa intelijen Zionis Israel sudah menyusup ke lingkaran terdalam Teheran? Ya, saya rasa ini sudah lama dilakukan ya oleh jaringan intelijen CIA dan Mossad, dan semuanya kemudian menyusup dan banyak diantaranya yang menggunakan masyarakat Kurdi untuk menjadi salah satu jaring intelijennya. Kalau kita lihat di sini memang salah satu hal yang kemudian menjadi sasaran utama itu adalah pusat-pusat pemerintahan serta kemudian tokoh-tokoh pemerintahan, karena tadi ya strateginya adalah sangat terukur dan sangat presisi gitu, karena mereka tahu bahwa untuk bisa turun secara langsung tadi ya ground troops itu mungkin akan sulit karena membutuhkan sumber daya yang besar. Maka dari itu saya rasa sebenarnya sudah lama sekali kemudian jaring intelijen Mossad dan jaring intelijen CIA ini masuk ke pusat kota Tehran ya untuk mencari tahu kelemahan serta apa yang bisa diantisipasi jika kemudian terjadi keadaan-keadaan yang tidak diinginkan bagi Israel dan Amerika Serikat. Nah, salah satunya yang kemudian menjadi strategi ini adalah dengan melakukan asasinasi terhadap pimpinan-pimpinan tertinggi. Saya rasa memang itu sudah dilakukan sejak lama dan ini merupakan salah satu hal yang kemudian penting di dalam peperangan ya, karena akan membantu kemudian pelaksanaan taktisnya. Bagaimana sebaliknya antara Iran dengan Israel? Apakah Iran juga melakukan hal yang sama dan berhasil menembus informasi-informasi penting dari Iran? Saya rasa Iran sejauh ini memang memiliki jaringan intelijen juga, tetapi mungkin secara kapasitas ya, intelijen Iran tidak satu kelas dengan Mossad dan CIA yang mungkin memang sudah terkenal dengan dengan sepak terjangnya. Tetapi di sisi lain kita harus memahami bahwa Iran ini memiliki sekutu-sekutu yang cukup kuat di dalam bidang intelijen dan memiliki intelijen dalam bidang human intelligence, lalu signal intelligence ya, dan juga geointelligence gitu. Jadi sebenarnya selama peperangan ini sebenarnya terlihat betul bahwa ada pemberitaan terkait bagaimana kemudian China dan Rusia ini memberikan supply intelijen melalui satelit untuk memberikan patokan-patokan kepada Iran dalam menembakkan senjata misilnya. Jadi kita bisa melihat beberapa serangan yang kemudian dilakukan ke Tel Aviv, lalu kemudian ke kapal-kapal Amerika Serikat, itu kemudian banyak sekali disokong oleh China dan Rusia. Dan saya rasa sebenarnya itu merupakan salah satu bantuan yang sangat signifikan bagi pasukan Iran untuk bisa mendapatkan tujuan strategisnya. Baik, dalam konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, Iran dengan tegas menolak gencatan senjata. Apakah kematian Larijani ini otomatis menutup pintu diplomasi dan memicu perang terbuka di darat, tidak hanya di udara begitu? Ya, sejak awal sebenarnya Iran ini punya doktrin yang sebenarnya agak unik. Jadi doktrinnya itu difokuskan kepada kapasitas Iran untuk menerima hukuman. Jadi untuk menerima pain ya di dalam peperangan, beban perang yang begitu besar, dengan tetap kemudian mempertahankan legitimasi pemerintahannya di pemerintahan pusat. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya masyarakat Iran sendiri juga mengamini kemudian dengan banyaknya support yang kemudian ada ya di dalam pemerintahan kepada pemerintahan
melalui kemudian suara-suara ya, baik itu yang kemudian kita lihat demonstrasi besar-besaran dan lain-lain. Jadi untuk kemudian perang dalam jangka waktu lama, menurut saya ini akan sangat mungkin dilakukan oleh Iran. Nah kemarin terakhir sebenarnya ketika kemudian terdapat pembicaraan terkait ceasefire, Iran ini memberikan 3 prasyarat kepada Amerika Serikat. Yang mana ketiga prasyarat ini juga merupakan prasyarat yang sebenarnya sulit sekali untuk dipenuhi. Yang pertama itu kan prasyarat untuk menghormati ya kedaulatan Iran gitu. Yang mana ini menghormati kedaulatan ini bisa juga diinterpretasikan oleh Amerika Serikat untuk kemudian membiarkan Iran melakukan apapun yang Iran bisa ya sesuai dengan kapasitasnya sebagai sebuah negara. Pertama itu. Yang kedua adalah untuk mengganti biaya kerusakan perang yang mana itu pasti akan sangat besar karena sampai sejauh ini kemarin terdapat pernyataan dari jubir ya pemerintah Iran kalau nggak salah sudah ada sekitar 42.000 ya fasilitas yang kemudian terkena dan 3.600-nya itu merupakan 4.200 ya tetap dan 3.600-nya itu merupakan fasilitas sipil. Nah, lalu kemudian kita lihat di sini itu merupakan harga yang akan sangat mahal untuk dibayar oleh Amerika Serikat. Yang ketiga itu kemudian terkait terkait kemudian jaminan bahwa Amerika Serikat dan Israel tidak akan melakukan serangan lagi ke depannya. Sementara ini yang kemudian diminta oleh Trump. Nah, bahwa Trump sendiri mengatakan bahwa ini merupakan perang yang harus dimulai dengan dan diselesaikan dengan sekali masuk ya di sana. Trump tidak mau kemudian untuk kembali lagi ke Iran 2 atau 3 tahun kemudian dia bilang. Nah, prasyarat yang kemudian diserahkan oleh Iran ini merupakan sesuatu yang sebenarnya Iran sendiri tahu bahwa ini tidak akan kemudian dipenuhi oleh Amerika Serikat karena Iran sudah mengetahui bahwa untuk kemudian ke depannya yang akan dilakukan oleh Iran itu adalah kemudian membuat perang ini menjadi selama mungkin dengan beban politik yang besar dan kemudian beban ekonomi yang besar sehingga kemudian Amerika Serikat dan Israel ini tidak memiliki kemudian kemampuan untuk bisa mengeluarkan ekonomi dan kemudian dukungan politik untuk bisa menyelesaikan peperangan tersebut. Karena ini pernah terjadi juga di beberapa perang di dunia. Di antaranya adalah misalnya perang di Afghanistan di mana Amerika Serikat menarik pasukannya dan yang terjadi adalah pasukan Taliban kemudian mengambil alih pemerintahan di Afghanistan atau kemudian apa yang terjadi di Vietnam ketika kemudian gerakan hippie di tahun 70-an itu kemudian sangat mendominasi saat itu dan menyuarakan suara anti perang dan akhirnya pemerintah harus kemudian menghilangkan dan menarik kembali pasukan Amerika Serikat dari Vietnam. Itu sempat terjadi dan saya rasa ini yang kemudian diincar oleh Iran. Jadi tidak akan ada kemudian pengaruh dari kemudian kematian Larijani, justru ini malah akan kemudian memperkuat ya strategi Iran dalam melakukan perang atrisi dan menarik perang ini dalam waktu yang jangka panjang. Baik, kalau tadi Anda jelaskan bahwa Iran punya target untuk melemahkan Amerika Serikat dan Israel dengan memperpanjang durasi perang ini. Bagaimana dengan ketahanan Iran sendiri? Ya, terima kasih Mbak Priska. Jadi memang Iran ini sudah membangun strategi perang atrisi sejak 20 tahun yang lalu. Jadi salah satunya adalah dengan dia menempatkan senjata-senjatanya di tempat yang sulit untuk kemudian dideteksi. Lalu kemudian Iran juga membangun jaringan proksi di Timur Tengah yang kemudian sekarang kita kenal proksinya sebagai Axis of Resistance. Jadi dengan kemudian membangun kapasitas tersebut, Iran juga memastikan bahwa peperangan ini bisa dilakukan oleh Iran. Memang dengan menginvite ground troops ke Iran, ada beberapa risiko yang mungkin bisa dihadapi. Pertama adalah korban jiwa yang makin banyak. Yang kedua adalah kerusakan infrastruktur yang kemungkinan besar akan semakin bertambah. Nah, kedua hal ini merupakan salah satu beban yang perlu ditanggung oleh Iran. Karena memang battlegroundnya itu adalah Iran sendiri. Nah, tetapi di sisi lain kita lihat sebenarnya ada keuntungan strategis juga yang mungkin bisa diperoleh oleh Iran. Yang pertama, kita harus melihat bahwa karakteristik masyarakat Iran ini adalah mereka itu masyarakat yang proaktif dan keras sebenarnya terhadap pemerintahannya. Begitu juga dengan pemerintahan Iran sebenarnya cukup keras juga dengan masyarakatnya dan kita tidak bisa memungkiri bahwa sebenarnya Iran juga memang melakukan beberapa tindakan-tindakan ya untuk pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan terhadap masyarakatnya sendiri. Nah, tetapi ketika kemudian terdapat tekanan dari luar gitu, masyarakat Iran ini sifatnya akan sangat bersatu. Tadi ya, rally around the right behavior. Nah, ketika semua itu kemudian bersatu menjadi satu, masyarakat ini menjadi aset yang penting bagi Iran. Yang pertama, masyarakat akan menyediakan informasi terkait intelijen. Yang kedua adalah logistik. Yang ketiga adalah kemudian kemampuan untuk bisa membaur antara masyarakat dengan milisinya. Sehingga kemudian itu adalah salah satu kekuatan utama di dalam perang atrisi.
nanti pasukan Amerika Serikat akan sulit untuk membedakan yang mana yang masyarakat sipil dan yang mana yang kemudian kombatan. Itu yang terjadi. Nah, kedua, ini ada keuntungan juga di bidang familiarity with the battle terrain. Karena Iran ini agak berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang lain, dengan Asia Barat lain ya. Bahwa kalau kita lihat sebenarnya Iran ini penuh dengan pegunungan dan gurun pasir. Butuh specialized skill untuk kemudian bisa beroperasi di wilayah-wilayah seperti itu. Khususnya karena tadi ya kondisi alam, lalu kemudian lingkup geografisnya, bentuknya, lalu kemudian cuaca dan lain-lain itu membutuhkan adaptasi yang sangat luar biasa untuk bisa kemudian beroperasi dan bisa menjadi tentara yang efektif. Jadi saya rasa sebenarnya Iran sudah mempertimbangkan hal tersebut dan mereka membangun strateginya. Begitu juga dengan kemudian pemanfaatan terkait Selat Hormuz ya, bahwa sebenarnya titik cekik yang cuma lebarnya itu sekitar 30 sampai 40 km itu bisa menjadi titik strategis. Karena sekarang pun Iran paham bahwa itu bisa menjadi kelemahan Iran ya, karena semuanya dikelilingi pegunungan kecuali di wilayah pantai. Yang dilakukan apa? Mereka menanam ranjau-ranjau laut di sana. Ranjau yang bahkan bisa membedakan yang mana kapal tempur, yang mana kemudian kapal komersil. Karena ranjau-ranjau itu memiliki dan dilengkapi oleh kecerdasan akustik gitu ya. Jadi ada sensor di dalam ranjau laut itu. Nah, kita lihat di sini berarti kan sebenarnya Iran juga berhasil gitu untuk memanfaatkan kondisi geografis, memanfaatkan kemudian support masyarakatnya untuk bisa melakukan perang atrisi dalam jangka waktu yang panjang. Baik, bicara soal support, banyak negara-negara menolak ajakan Amerika Serikat untuk mengirim pasukan ke Selat Hormuz. Mengapa mereka justru menjaga jarak? Tadinya kawan begitu, sekarang tidak bersedia untuk mensupport. Nah ini menarik karena memang kalau kita lihat sebenarnya ini ada beban politik juga yang muncul. Pertama kita lihat sebenarnya Trump ini menjadi salah satu aktor yang cukup unik di dalam dunia internasional. Nah Amerika Serikat sendiri sekarang terlihat sebagai sebuah negara yang cukup saya akan bilang bahwa cukup berusaha untuk kemudian berusaha untuk menggapai sebenarnya aliansi-aliansinya ya, terutama dengan pernyataan-pernyataannya untuk bisa mendapatkan bantuan sebenarnya, khususnya dalam membuka kembali Selat Hormuz. Tetapi di sisi lain kita lihat juga ada perilaku Amerika Serikat yang justru mendorong aliansinya ini. Kita lihat sebenarnya ada beberapa perilaku yang kemudian muncul di sini. Behavior pertama itu adalah behavior terkait anti-allies. Nih, kita bisa melihat bahwa bagaimana Amerika Serikat ini mulai kemudian mendorong negara-negara NATO menjauh dengan pernyataannya untuk menganeksasi Greenland, lalu kemudian meminta negara-negara Eropa untuk melakukan offshore balancing ya, menambah military expenditure-nya dari sekitar 1,5% menjadi sekitar 5%. Nah, itu merupakan jumlah yang sangat besar. Lalu kemudian kita lihat juga sebenarnya ada behavior yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat ini menjadi vigilante, termasuk apa yang kemudian kita bisa lihat di Venezuela ya, sehingga ada prediksi nih dari negara-negara di Eropa, apakah kemudian jika terjadi sesuatu di Eropa, Amerika Serikat akan tetap bisa diandalkan sebagai sebuah negara hegemon yang melindungi negara-negara sekutunya. Dan itu dibicarakan secara terbuka pertama kali di dalam sejarah ya, di tahun 2026 ini. Nah, berarti itu menunjukkan sesuatu bahwa yang namanya global order di tahun 2026 ini mulai bergeser. Dari yang awalnya kita lihat bahwa ada koalisi dan aliansi yang jelas di antara Amerika Serikat dengan negara sekutunya, sekarang kita melihat adanya pergeseran dari aliansi tersebut ya. Nah, negara-negara Eropa pun bahkan mengatakan ketika kemarin Amerika Serikat mengecam Spanyol ya, yang kemudian diucapkan itu adalah jika Amerika Serikat berani untuk kemudian menyentuh Spanyol dan kemudian melakukan retaliasi terhadap Spanyol, maka negara-negara Eropa lain atau negara NATO lain itu akan mendukung Spanyol di dalam permasalahan tersebut. Nah, ini memperlihatkan ada dua divisiveness ya, atau kemudian perbedaan yang menarik, karena Amerika Serikat dalam narasi us versus them dari Eropa sendiri, Amerika Serikat sudah tidak lagi ada di dalam narasi us-nya itu gitu. Pertama itu. Lalu yang kedua, kita lihat juga ini dari beban sebenarnya ekonomi itu akan sangat mahal untuk kemudian bisa terlibat di dalam peperangan. Karena kita lihat sebenarnya untuk mengirimkan pasukan itu butuh perencanaan yang matang ya, terutama ketika kita
memahami bahwa kemudian peperangan ini bukan peperangan yang dimulai oleh kemudian negara-negara tersebut gitu. Ini mereka akan terseret di dalam entrapment kerjasama dan aliansi dengan Amerika Serikat. Sementara tadi Amerika Serikatnya sendiri memiliki tadi ya behavior anti-allies yang kemudian mengesampingkan negara-negara Eropa. Nah, lalu kemudian kita lihat yang ketiga adalah kemudian beban politik dari masyarakat dunia. Karena ketika negara-negara tersebut mengirimkan kapal perangnya ke Selat Hormuz, maka akan ada persepsi bahwa negara-negara tersebut menjadi belligerent di dalam pertempuran tersebut yang siding dengan Amerika Serikat. Begitu. Baik, Mbak Aisyah, terakhir ini mantan Wakil Presiden Yusuf Kala baru saja bertemu dengan Dubes Iran. Dubes Iran yang datang untuk menemui Pak JK. Berarti ini sudah kali yang kedua mereka bertemu. Walaupun dalam rangka kegiatan PMI, apakah ada makna khusus dari pertemuan ini dan seberapa krusial peran Pak JK bagi Indonesia di tengah konflik Iran? Mengingat masih ada 2 kapal tanker Indonesia yang terjebak di Selat Hormuz. Ya, saya rasa sebenarnya apa yang dilakukan Iran sekarang adalah diplomasi berbisik ya. Jadi dia mendekati tokoh-tokoh di Indonesia yang mungkin memiliki pengaruh politik serta pengaruh di bidang lainnya, apakah itu dari bidang sosial, bidang agama, untuk kemudian bisa mempengaruhi kebijakan secara langsung. Nah, kita lihat sebenarnya ini sudah ada hasilnya, yaitu sejak kemudian perang Iran terjadi, diplomasi berbisik ini kemudian Dubes Iran di Indonesia ini mendekati sejumlah tokoh-tokoh ya yang berpengaruh, lalu kemudian hasilnya itu adalah Indonesia memutuskan untuk menangguh keanggotaannya di Board of Peace gitu. Nah, lalu kita lihat di sini memang Pak JK ini merupakan salah satu tokoh di Indonesia yang saya rasa memiliki kekuatan politik serta pengaruh di bidang baik itu sosial ya di masyarakat maupun di bidang agama. Nah, kemudian kita lihat di sini sebenarnya untuk masalah kapal tadi Pak JK juga mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan, di antaranya adalah pemerintah Indonesia untuk lebih empatik terhadap penderitaan masyarakat Iran, lalu kemudian untuk mengutamakan kerjasama-kerjasama, dan saya kira ini sebenarnya ada benarnya. Nah, di antaranya adalah karena keterjebakan kemudian 2 kapal Indonesia di kawasan konflik ini sebenarnya akan berdampak bagi tadi yang pertama adalah ketahanan energi nasional, yang kedua itu adalah rantai pasok logistik Indonesia. Saya rasa selain kemudian memasukkan saran dari Pak JK ya, ada beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan juga untuk Indonesia. Di antaranya adalah misalnya mempercepat diversifikasi sumber daya impor minyak, karena kita tahu ya sebentar lagi juga kita akan lebaran, apakah itu dari luar Timur Tengah seperti misalnya Afrika Barat, Amerika Latin, dari Rusia, Asia Tengah dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah memperkuat cadangan energi strategis kita, dan yang ketiga adalah justru menyiapkan skenario penyesuaian subsidi BBM kita dan pengamanan sosial ya untuk meredam guncangan inflasi. Dan ini salah satu langkahnya adalah refocusing anggaran dari belanja pemerintah. Baik, terima kasih Mbak Aisyah Kusuma Sumantri, pakar keamanan internasional sudah bersama kami di Dialog Siang hari ini. Salam sehat, selamat beraktivitas. Ya, terima kasih.